Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tasyukurusi mapuji lo risisi rajana pang Allah Subhanahu wa taala. Ye sebuwe padang kaman namupi nawere ngadisingang awatangang dan ia kesempatan untuk kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat papa salamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan panutan kita di dalam kehidupan ini. Terakhir kita membahas tentang kezaliman atau perbuatan zalim, perbuatan dosa kepada orang banyak dalam hal mendapatkan harta yang itu yang sengi riswah atau sogokan. Di akhir dulu engkau ada satu yang tidak terbahas, yaitu sogokan yang dibolehkan. Adakah sogokan yang dibolehkan? Berdasarkan ulama, jumhur ulama sepakat bahwa ada, walaupun ada juga ulama yang mengatakan bahwa ya senge sogokan semuanya haram. Tapi ada azhar, ada kasus yang terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi di Habasyah. Yaro Ibnu Mas'ud yalai waramparanna ko tawe ya di napa yar tawe nangakui makada anukuye barakkuye ya kan biasa matoi di engkau punna galung atau engkau punna tanah tapangka mangaku to makada iya punna galung. Nah orang tahu sogi, jadi masyarakat muslimin dia bawa ke pengadilan untuk mendapatkan hartanya kembali. Ya supaya Ibnu Mas'ud nalir waramparan nalisu, dia harus menyogok juga karena hakna. Untuk mendapatkan hak secara menyogok maka dilakukanlah Ibnu Mas'ud. Jadi nawajai hakimnya supaya haknya itu kembali. Nah haknya itu kembali. Masyarakat muslimin dalam kehidupan kita sehari-hari ya kadang terkait dengan kelulusan untuk menjadi PNS umpamanya atau menjadi polisi, ya memang kita merasa bahwa layak kita mendapatkan itu, Nah kalau seandainya kita melakukan itu, orang yang ada di bawah kita yang lulus, nasabah nawajai. Nah, untuk mendapatkan hak kita boleh membayar. Maka yang berdosa adalah orang yang menerima sogokan, yang menyogok tidak berdosa. Nah, ya roh kira-kira terkait sogokan yang terakhir masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke masalah yang kedua, penyebabnya harta waramparat haram. Kan dulu yang pertama kezaliman, cara mendapatkannya itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada menjual barang yang dilarang. Kemudian kezaliman terhadap orang banyak, yang korupsi, sogok menyogok, itu kezaliman terhadap hal-hal yang dilarang. Kemudian yang kedua terkait dengan mendapatkan harta dengan cara yang dilarang atau harta haram, angkayasan al-gharar. Al-gharar masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab artinya risiko atau tipuan atau menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Ya riyasan al-gharar. Al-gharar hampir sama umpamanya masyarakat muslimin, kita menjual sesuatu dalam kotak. Istilah tadi biasa membeli kucing dalam karung. Nah, istilah tero itu termasuk gharar. Membeli sesuatu yang tidak jelas. Ini ujung-ujungnya
akan kita bahas jual beli online. Ya, jual beli online, membeli yang tidak jelas. Membeli ada barang kadang kotakku yang kali senang, saya jual 100.000. Pembeli tidak tahu apa isinya. Nah, maka ini adalah al-gharar. Itu yang disebut dengan hampir tak sama dengan tipuan atau resikonya tidak ditahu kalau kita beli, apakah kita rugi atau kita untung. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa istilah yang sama dengan gharar. Angka yasang al-qimar. Al-qimar ini sama dengan perjudian pada yang menontongi Pak Golo Indonesia lawan Argentina. Ya, ko pakale Argentina yang pajak ko pakale Indonesia ikon pajak ka. Ini adalah perjudian, irisan. Kita paham ini adalah bentuk perjudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam segala hal aspek kehidupan ini hampir ada, dan ini sama juga. Yang ketiga al-gharar ini adalah al-maisir. Al-maisir jelas adalah judi. Perbedaannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau judi itu permainan. Ya, judi permainan. Pada kita main kemudian menaruh ya iris. Sementara al-gharar itu jual beli. Di situ. Tapi sama-sama tipuan, sama-sama resikonya kita tidak tahu, menang untung ruginya kita tidak tahu. Ya, rasanya al-gharar. Perbedaannya al-gharar itu adalah jual beli, al-maisir adalah dalam perjudian atau dalam permainan. Tapi ulama-ulama tabi'in menganggap yasangi maisir, menganggap semua yang namanya maisir atau al-gharar ini semua yang permainan yang manang permainannya atau cule-culewe angkai wading lalai kaki polere paring rata oleh Allah taala, apalagi ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permainan yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk zikir kepada Allah, semuanya yang maisir. Nasabak tipuan ya angka masyarakat muslimin nabawa ki ya lupai ibadat dari Allah taala. Pada game itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka game adalah maisir, sama dengan judi. Ko pendapatna ulama-ulama atau ulama salafiyah. Ulama salaf, ulama salaf adalah muridna sahabatna nabita. Yaro dalam apa namanya? Urutan ulama itu jadi nama pemula nabita, riwayat nabita angkai sahabat maksudnya Abu Bakar, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, ya maksudnya Abu Hurairah. Di bawah itu masyarakat muslimin angkai yasang tabi'in, pengikut, ya muridna sahabatna nabita. Muridna sahabat yawana tabi'in kaya sang tabi'in, pengikutnya pengikut, muridna atau anak gurunna nabita. Ya naru yasang ulama salaf. Ulama salaf mengatakan yang dianggap sebagai maisir semua yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua jenis permainan. Kodomeng maka dalam domeki deto ndak pakai uang, ndak pakai duit, tapi melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mak domeng ke letuk tetek telu dia atau ulama sampai subuh, maka domeng itu termasuk maisir, termasuk sudah masuk dalam kategori judi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada beberapa ayat dalam penjelasan kata yasam al-qur'ah. Al-qur'ah ini mengundi nasib. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak melakukan perjalanan jauh mengundi di antara para istrinya siapa yang memenangkan undian berhak untuk ikut bersama Nabi. Ia undiannya Nabi talo ribenena jadi ya Nabi ta kami kena benena. Dan setiap Nabi melakukan perjalanan jauh harus ada ikut istrinya. Ya terus tujuan sebenarnya untuk mega bene tujuannya banyak istri. Ya Nabi tatulillah harus mengikutkan istri daripada kopin rumah sepak bene.
Tidak jelas masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh termasuk larangan itu orang pergi sendirian. Lauki ala letak. Kalau ada, seharusnya setiap kita berpergian ada teman, ada yang menemani kita. Apalagi perempuan harus ada mahram yang menemani. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ada istrinya, dan dalam menentukan ini Nabi mengundi siapa istrinya ikut. Tapi bukan undian ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan undian untuk menentukan siapa yang lebih berhak di antara orang-orang yang berhak, hukumnya boleh. Ada juga undian yang dilarang, yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seorang atau suatu barang dengan cara undian. Misalnya A dan B masing-masing mengeluarkan uang sebanyak 1 juta. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang logam ke atas. Bila keluar adalah bagian A, ia mengambil uang yang terkumpul. Jadi mengundi botok lada ya, botok yang punya mapasip angka 2 tahu mastori duit dasiratukna sabu napa ibuan ni mendre koinge dui senge yar ko makada ko angkai iko malai ko manuk-manuk iya malai. Itu mengundi, itu undian yang dilarang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Undian ini termasuk dalam bai al-gharar atau bagian dari perjudian. Jadi undian hanyalah sekedar sarana bila digunakan untuk menentukan orang yang berhak antara orang-orang yang berhak pada hukumnya boleh. Pada nange bene namu nabita, ya istrinya Nabi yang berhak. Pada kan di oko kampot taye, kalau tidak salah setiap tahun itu ada yang diberangkatkan oleh pemerintah untuk haji, dan itu adalah biasanya imam-imam atau ibajoka umrah. Ya, itu melakukan undian-undian yang begitu boleh. Ya, yundi kasih menre nomorna, kasih menre nomorna, ia sirlo Mekah. Itu undian yang dibolehkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya al-gharar, ya, gharar itu adalah umpamanya status jual beli, ya, penipuan tidak jelas siapa yang diuntungkan. Di zaman jahiliyah ada beberapa jenis al-gharar. Ya, roh jahiliyah riolo sudah kreatif dalam membuat yang namanya al-gharar. Umpamanya ada engkau membeli tanah nawajai jolo, nawajai ini di zaman jahiliyah terjadi. Nawajai pura nawaja mak dempe ni siaga letuk-letuk kega batena mak dempe, letuk koronali tanah sampai di situ jualannya. Jadi letuk koronali, jadi dibayar dulu, kemudian napa ni mak dempe. Sampai di mana batas lemparannya, maka sampai di situ yang beli. Kategorinya ini adalah al-gharar. Nasabah dina iris maka niga ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Memang secara hukum jual beli ada di dalamnya sudah ridha. Ya, sudah ridha dalam jual beli itu. Inti jual beli antara minkum. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli suka sama suka. Itu tadi antara din suka sama suka. Wajai napa madempen no, madempen suka sama suka. Secara hukum ini adalah ada suka sama suka, tapi secara hukum jual beli ada al-gharar, tidak jelas siapa yang diuntungkan. Wadik jaji kode nama bela pak dempet na rogi, atau wadik jaji rogi pangeli apa cek dek ni kami kapal 5 meter atau 20 meter pak dempet na, sementara yang sudah dibayar itu dia sudah bayar sampai kira-kira sampai 40 meter. Tapi kalau umpamanya ternyata jauh lemparannya, yang rugi adalah penjual. Jadi ini tidak. Begitu juga pada zaman jahiliyah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ro jahil arair yolo mega bembena.
Jadi nawajak ni jolok bembe napa mak dempok ke bembe nak kena ia naro nalli ya roh itu yang diambil melot to ga bicu ga tamalopu ga nalli. Ini banyak yang terjadi perjudian al-gharar yang begini, apalagi riolong kayak pasar malam meliki aga senaro malebue napa ibuangi aga natamai ya royala ibuangi ko natamai ko botolo aquae yala ko ibuas sitamai ko botolo Coca-Cola yala. Nah, ini al-gharar dan judi besar masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli memang tapi diharamkan. Kemudian angkato jual beli unta di dalam kandungan ya, atau jual beli binatang dalam kandungan. Dia panas belum keluar. Ya, belum keluar masih dalam kandungan ibunya ibalut ni aruntai lalengnya. Unta yang di dalam kandungan ibunya ini sudah dijual. Iwajak memen nih. Ya, sama halnya ini menjual buah-buahan yang belum matang. Ya, depa nama tase napai baru bunga atau kecil-kecil di memen nih. Denai ristematu masyarakat muslimin, maka dah suka sama suka ya. Kopra biasa maka daki ya si anu nih ya, ikhlas. Deal, biasa maka daki itu deal. Wajak ni alamanan ni buana pawe ya, wajak ni umpamanya 1 juta padahal pawe bicu dia neri sematu pole yang inge atau malopoi pawe ternyata lisena ulet manang ya, semua berulat. Ini tidak jelas masyarakat siapa yang diuntungkan, atau ada kemungkinannya ternyata malopo manang imatu pawe makan jai waselek na pawe, yang rugi adalah penjual. Pasti muncul hal-hal yang merasa dirugikan. Nah, ini sehingga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli al-gharar ini termasuk adalah jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga gharar yang boleh dan yang terlarang. Ada gharar yang boleh. Pertama, gharar yang berpengaruh kepada kelanjutan jual beli dan kemungkinan dihindari. Ini terjadi jika ghararnya besar dan tidak bisa ditoleransi. Jika ghararnya kecil dan tidak terlalu diperhitungkan dampaknya, maka tidak pengaruh. Seperti membeli mesin untuk jual beli kendaraan bermotor. Ya, yaro ko memiliki motor, ya memiliki motor kan deneris maka bagaimana mesinnya? Ya, bagaimana mesinnya, atau umpamanya asli mana mau garo mesinanna. Itu tidak kita tahu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa gharar jika sedikit atau tidak mungkin dihindari tidak mempengaruhi keabsahan jual beli, berbeda dengan gharar yang besar dan memungkinkan untuk dihindari. Gharar yang banyak hukumnya terlarang dengan sepakat ulama, seperti ya yang menasa-nasa, maka tipuan yang jelas, maka melok kak meli manuk-manuk napaki lawi napaki melok law tembak-tembak ya iwajak memang ni kena melok meli manuk-manuk, maka napak melok tembak wajak memang ni. Ini gharar yang besar. Siaga mau boleh matu harus itu yang di store. Ya kau kurangi urusan yang rugi pengelie, ya kau mengalak deh yang rugi pak balu sama dengan baru mau cari uang ikan di laut nawajak memang nih. Kemudian gharar sedikit hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Contohnya masyarakat muslimin ya renangnya memiliki bola siaga campuranna seminna, itu kan tidak jelas. Yang tidak jelas sedikit, tapi sedikit ketidakjelasannya tidak jadi masalah. Tidak ada pak baluk bola na jelas ke mana, maka daya mulai campuranna 2 telu campurannya sekian, pondasinya sekian. Ya, yang biasa mungkin pondasinya ini pondasi untuk tingkat, tapi dia pakai duit dia pandai tingkat, atau umpamanya maka dah memang hanya untuk 1 tingkat.
Kemudian masyarakat muslimin, gharar yang pertengahan, ya denan nesa maka apa di mana posisinya. Kemudian yang kedua, gharar menjadi tujuan utama transaksi. Jika gharar bukan tujuan utama transaksi, namun hanya mengikuti keberadaan transaksi, hukumnya dibolehkan. Dalam fikih dinyatakan bahwa hukum asalnya terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti meskipun batal jika jadi tujuannya utamanya. Contohnya umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mabaluki sapi yang hamil. Sapi yang hamil kita jual. Kemudian itambai elina cedek. Ya, itambai elina cedek. Ini sapi, tapi sapi yang dijual, tapi angka anak ilalang yang tidak jelas. Nah, itu namanya hanya mengikut nih. Ya, kemungkinan yang jelas sapinya tetap diterima, yang di dalam tidak jadi masalah. Melo imate sebelum lahir atau mati ketika dia lahir atau mau lahir dengan baik, itu namanya mengikuti, bukan al-gharar. Ya, bisa ditambah harganya sedikit. Nah, kemudian kita beli motor, memiliki motor, kemudian motor ini kan angka biasa asuransinya. Ya, ada umpamanya atau memiliki HP. Iwajai maka dah 3 juta, harganya 3 juta, asuransi 1 tahun. Ya, tidak jadi masalah karena hanya mengikut sama HP-nya, hanya mengikut sama HP-nya. Artinya koma solangi belum sampai 1 tahun atau paling lambat 1 tahun nama solangi, maka masih dijamin oleh penjual. Nah, tapi kalau itu tidak jadi masalah karena mengikut sama harganya. Beda kalau umpamanya maka dah aliku HP. Iya, harganya HP 2.500.000. Komelo koi garansi tambahi 500. Ya, tambahi 500. 500 ini gharar, tidak jelas. Tidak jelas. Kode nama solang, saro ni Pak Balue. Nah, sebab engkan 500, nah itu nama rigaga. Sementara ko masolangi ya harus najamin na pada ceng Pak Balue. Saroi pangelie. Jadi ini untung-untungan dan masuk dalam bagian judi. Kalau yang tadi itu 3 juta sudah masuk dengan garansinya, ya melo masolang atau dena masolang itu ikut sama harga. Nah, itu namanya gharar yang mengikut sama harga. Kemudian masyarakat muslimin, angkato gharar yang menjadi kebutuhan umum juga dibolehkan. Semua jual beli yang tidak bisa didetailkan luar dalamnya mengandung ketidakjelasan. Bahkan semua jual beli yang kita lakukan pasti ada bagian yang tidak jelas, mengingat keterbatasan pengetahuan manusia. Pada renangnya boleh ya kita beli tidak dijelaskan semua detail karena sana campuran-campurannya. Kemudian contoh lain, ketika membeli baju kita tidak tahu seperti apa bahannya, itu mengikut. Kemudian membayar SPP di sekolah, itu kan juga termasuk adalah jual beli. Jual apa yang dibeli, jasa yang dibeli. Bagaimana pelayanannya itu tidak jelas, itu adalah bukan kebutuhan umum. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angkato ya gharar hanya dalam akad muadat. Seperti umpamanya dalam tabarruk dalam kehidupan sosial, saling tolong menolong. Gharar yang terlarang hanya ada akad muadat, angkato yasan akad tabarruk. Sementara contohnya adalah umpamanya upudangi haji, maka dah loki boleh baja angka melo waleki. Artinya ini tidak jelas aga melo yaleka. Aga saya pergi di rumahnya haji, dah pudang haji loki boleh baja angka melo waleki. Loka bulan haji nalena kota dewi sang kedagai sana. Itu bukan gharar. Kemudian masyarakat muslimin termasuk loki mapak boting bawa ki amplop tidak jelas berapa isinya. Itu bukan gharar, itu tabarruk. Ya lengi hadiah tawe itu bukan gharar. Jadi masyarakat muslimin,
engkau tahu yasang dalam jual beli makokoi persoalannya adalah engkau yasang jual beli online. Apakah jual beli online itu bisa dikategorikan tipuan atau tidak? Di antara karakter dasar dalam transaksi online, barang ya ini dalam jual beli online, barang tidak ada di tempat. Ongkai ko Jawa barangnya, ya tidak ada di tempat, sehingga pembeli tidak bisa melihat langsung fisik barang. Deno lemitai, tidak melihat. Apakah ini termasuk penipuan atau gharar yang menyebabkan transaksi menjadi terlarang? Jawabannya bahwa bukan syarat. Tania dena mencaji syarat dalam jual beli, pembeli harus melihat atau memegang fisik barangnya. Karena untuk mengetahui barang, ya, jadi dena mutlak syaratna atau ia pa yasangi asta yasangi jual beli, nareko ya katan ni pi barangnya atau wirita langsung pi barangnya. Ya, dena mencaji syarat. Yang menjadi syaratnya kalau dalam untuk menentukan bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah melihat langsung, yang kedua adalah memahami kriteria-kriteria dan ciri-ciri barang. Ya ruka biasa beli online dijelaskan, ya Pak Balui nak jelaskan itu ciri-cirinya. Bahkan kalau tidak dijelaskan ciri-cirinya kita tidak usah beli karena tidak meyakinkan. Nah jelaskan, bahkan ada penjual kain, ya ada penjual baju, nah jelaskan kainnya jenis ini, besarnya sekian, bahkan ada yang sampai jelas ukuran berapa sentinya, ya berapa kancingnya, itu jelas. Nah, kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama penjual telah menjelaskan kriteria barang atau ciri-ciri barang sesuai informasi yang dibutuhkan, maka dianggap telah mewakili kejelasan terhadap barang. Sehingga jual beli online bukan termasuk jual beli jahala atau jual beli gharar atau jual beli yang terlarang. Batasannya adalah penjelasan itu tidak berpotensi memicu sengketa antara penjual dan pembeli. Yang penting bahwa tidak menimbulkan kira-kira yang bisa dijelaskan, terjelaskan semua yang bisa diragukan oleh penjual dengan pembeli. Makanya dalam jual beli online memang ada penjual aslinya, ada juga penjual palsunya. Ya, kemudian masyarakat muslimin, masih ada kemungkinannya memang yang tidak jelas. Ada bagian yang tidak jelas, namun unsur gharar dan jahala ini sangat kecil sehingga tidak sama sekali mempengaruhi keabsahan akad. Gharar kecil atau jahala yang tidak mungkin bisa dihindari tidak mempengaruhi keabsahan akad jual beli. Seperti umpamanya renangnya beli motor, tidak perlu dijelaskan detail mesinnya asli semua, nasabah ini sama dengan pangeli yang punya barang. Ya, kalau umpamanya beli baju, jelas kainnya disebutkan kainnya kain ini, kancingnya sekian, ukurannya XL itu jelas. Ya, kalau kita kan iris setoni maka dia upakewe XL atau sekian. Nah, pertanyaannya perjanjiannya kemudian adalah perlu memang engkau perjanjian kalau tidak sesuai dengan kriteria barang. Umpamanya XL pesan, ternyata L yang datang ini yang tidak sesuai, maka ini ada penipuan. Makanya kita mencari jual beli online yang memang terpercaya. Nah, atau ada perjanjian, maka kalau tidak sesuai barang, apakah barang boleh kembali? Nah, kalau jamin kita boleh kembali, maka kita boleh kembalikan. Nah, kemudian biasa memang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau sekarang itu jual beli online, ya memang kalau kita memasuki pasar online itu kami tempat-tempatnya pada umpamanya Eros angkasa Sofi, angkasa angkro Bukalapak, angkasa Lazada nah Ero memang dijamin oleh itu tempatnya menjual beli. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait gharar ini kemungkinannya besar ada dalam jual beli online, tapi kita memang harus berusaha memperjelas barang supaya tidak ada gharar. Nah, ya kira-kira yang terkait dengan gharar dan
hikmah pelarang gharar, ya kita sudah paham bahwa supaya tidak ada lagi penipuan-penipuan. Memang dalam agama kita ini secara umum jual beli harus sesuai, harus antara suka sama suka dan tidak ada penipuan di dalamnya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang secara umum kita bahas tentang jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, karena kita mau masuk dalam jual beli online. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.